Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika bukan karena perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pada saat ini kita masih dalam keadaan yang nauzubillah, mungkin masih ada kita yang suka mabuk-mabukan, mungkin masih ada kita yang suka berperang karena hal-hal yang sepele. Malah kita sama-sama bersalawat kepada beliau dengan lafaznya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kita ketahui, ketika kita hendak melakukan sebuah perjalanan, itulah kita dibebankan untuk menyiapkan perbekalan kita, pengetahuan-pengetahuan yang digunakan untuk melancarkan perjalanan kita demi lancarnya perjalanan tersebut. Begitu juga perjalanan kita dari kehidupan dunia menuju ke negeri akhirat. Ada banyak sekali hal yang harus kita ketahui, dan salah satu perbekalan yang harus kita siapkan untuk mensukseskan perjalanan kita menuju kampung akhirat kita adalah menjalankan salah satu perintahnya, yaitu puasa Ramadan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah apa itu puasa Ramadan, bagaimana ilmu-ilmunya, apa yang berkaitan dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan puasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar puasa kita ini lancar. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalankan sebelum menjalankan ibadah puasa adalah sahur, melaksanakan sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kalian atau makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya selain keberkahan, ibadah sahur ini juga bisa membantu kita kaum muslimin yang hendak menjalankan puasa agar lebih dikuatkan lagi dalam menjalankan ibadah puasanya. Kenapa? Tentunya karena kita makan, karena kita minum sebelum kita menjalankan puasa, otomatis itu akan menambah tenaga kita saat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua yaitu kaful lisan wasairil jawarih minal maharim wal atham. Menjaga lisan kita dan seluruh anggota badan kita dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Fala yarfuthu wala yajhul." Maka janganlah kalian berkata kotor, berbuat perbuatan yang tidak baik. "Wa in imra'un syatamahu aw qatalahu faqul inni shaim," atau kama qala. Dan jika ada seseorang yang mencela atau mengganggu orang yang sedang berpuasa, maka seseorang yang berpuasa itu harus sabar, lalu mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Begitu juga dengan semua dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, seperti meninggalkan sholat dan yang lain-lain, atau dosa-dosa kita yang berkaitan dengan manusia seperti mencuri atau berbohong. Itu semua dilarang saat kita menjalankan ibadah puasa. Karena makna puasa sendiri yaitu al-imsak, yang artinya menahan. Al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya makan dan minum saja, melainkan menahan diri kita dari perbuatan maksiat, menahan diri kita dari hawa nafsu kita, dan lain-lain. Adapun adab ketiga yang harus dilakukan seseorang yang sedang berpuasa yaitu al-iktsar fil istighfar, memperbanyak beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. "Uftaridu 'alaikumus syiyam," diwajibkan atas kalian berpuasa. "Wa tuftahu fihi abwabul jannah," dan dibukanya pintu-pintu surga. "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim," dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Ini menandakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya lah kita
untuk memanfaatkan momentum ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini agar kita benar-benar bertobat, berjanji agar kita tidak melakukan kemaksiatan lagi. Dan naudzubillah kalau kita di bulan Ramadan tahun depan Allah sudah tidak memberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Adapun ada yang keempat yaitu al-istighraq fi ta'ah, al-ishtighal bil ibadah, yaitu menyibukkan diri dengan ibadah dan menenggelamkan diri dalam ketaatan. Sebenarnya ini tidak hanya harus kita lakukan di bulan Ramadan, karena di bulan-bulan Hijriah selain Ramadan kita juga harus diharuskan untuk menyibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk menambah pundi-pundi pahala kita, karena di bulan Ramadan ini setiap amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sudah sepantasnya lah kita semua untuk berlomba-lomba memanfaatkan momentum ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin biasanya sholat duha nggak pernah sholat duha, kita di bulan Ramadan ini kita getolkan sholat duhanya. Yang mungkin biasanya nggak pernah sholat jamaah, di bulan Ramadan ini harus kita berimprovisasi untuk melakukan sholat jamaah di masjid, atau kalau sekarang di rumah dengan teman-teman. Atau yang biasanya nggak pernah ngaji, yang biasanya ngaji sehalaman, di bulan Ramadan ini kita ngaji 1 hari 1 juz. Itu semua kita lakukan karena di bulan Ramadan ini semua pahala akan dilipat gandakan. Apalagi jika kita bersemangat, otomatis kita juga akan memanen pundi-pundi pahala yang insya Allah akan membawa kita kepada keridhaan Allah dan surganya insya Allah. Adab selanjutnya yaitu al-iktsar fi tilawatil Quran. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Dan sebenarnya membaca Al-Quran ini tidak hanya dianjurkan di bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan Hijriah lainnya atau di hari-hari selain Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran juga kelak akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang menjadi sahabatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya atau orang-orang yang selalu membacanya, orang-orang yang selalu menghafalnya, orang-orang yang selalu mentadaburinya, dan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Oleh sebab itu, karena momentum di bulan Ramadan, makanya kita harus lebih giat lagi untuk membersamai Al-Quran. Ada yang selanjutnya yaitu al-iktsar fi shadaqah, memperbanyak sedekah. Kenapa? Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan, atau kama qala. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah ini tidak hanya dianjurkan di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan kita juga dianjurkan untuk bersedekah. Karena kenapa? Karena di dalam harta kita terdapat juga harta atau hak-hak orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim. Akan tetapi kenapa dianjurkan sekali untuk bersedekah di bulan Ramadan? Karena sebagaimana kita ketahui juga, bulan Ramadan adalah bulan yang setiap amal dan ibadah dilipat gandakan. Oleh sebab itu, sebagaimana sebelumnya, karena momentum bulan Ramadan inilah, mari kita lebih giat lagi untuk melakukan sedekah supaya kita bisa meraih pundi-pundi pahala agar bisa meraih jannahnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua masyarakat Indonesia selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian khususnya mahasiswa Riau di seluruh dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melancarkan urusan kita, studi kita, dan umumnya kepada seluruh pelajar Indonesia di dunia. Dan yang terakhir, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Al-afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.